Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kedua dari video berseri atau playlist bertema Belajar Jaringan Komputer Dasar dengan Cisco Packet Tracer. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kami akan memberikan panduan bagi kalian untuk mempelajari berbagai topik dasar dalam jaringan komputer dengan bantuan Cisco Packet Tracer. Dalam video kedua ini, kita akan berkenalan dengan konfigurasi dasar pada Cisco router. Perangkat Cisco, baik itu switch ataupun router, akan diperlengkapi dengan sistem operasi khusus bernama Cisco iOS atau Cisco iOS. Sistem operasi ini tidak ada hubungannya loh dengan sistem operasi yang dimiliki oleh Apple, walau memiliki nama yang mirip. iOS atau iOS di sini merupakan kependekan dari Internet Network Operating System, ya, Internet Network Operating System. Nah, Cisco Packet Tracer akan memfasilitasi kita dalam belajar dan berinteraksi dengan sistem operasi ini. Berikut akan saya demokan. Pertama-tama saya akan memilih sebuah router terlebih dahulu di sini, di bagian Network Devices, lalu router. Saya akan memilih router PT di sini, dan saya tempatkan router saya di sisi ini. Oke. Nah, untuk mulai berinteraksi dengan iOS atau iOS, kita dapat memilih tab CLI. Saya buka dulu routernya, ya. Lalu di sini ada tab CLI atau tab CLI. Oke. Nah, CLI ini merupakan kependekan dari Command Line Interface. Ya, CLI atau CLI merupakan kependekan dari Command Line Interface. Oke. Nah, Cisco Packet Tracer juga akan mensimulasikan proses booting dari iOS ini. Berikut akan saya demokan dengan cara mematikan dan menyalakan kembali router saya. Nah, untuk mematikan dan menyalakan kembali router, kita dapat masuk ke mode physical dulu. Nah, di sini kita akan dapat melihat router kita. Nah, karena keterbatasan ukuran layar saya, maka saya coba zoom out dulu. Oke. Nah, di sini ada kabel, ya, ada kabel, dan di sini juga ada tombol power sebenarnya, ya. Jadi kalau saya klik sekali, ya, berarti saya mematikan router saya. Kalau saya klik sekali lagi, berarti saya menyalakan router saya. Lalu saya kembali ke mode CLI. Kita bisa lihat di sini, ini adalah simulasi dari proses booting yang dilakukan oleh Packet Tracer. Ya, sangat menarik sekali, bukan? Oke. Nah, di sini, karena saya belum pernah melakukan konfigurasi apapun pada router ini, maka setelah proses booting selesai, akan muncul pertanyaan, apakah saya ingin memasuki sesi dialog konfigurasi awal atau tidak? Ya, di sini ada pertanyaan. Would you like to enter the initial configuration dialog? Ya, di sini saya akan menjawab no, karena ada beberapa konfigurasi dasar yang perlu kami sampaikan. Saya akan jawab dengan no di sini, lalu enter. Oke. Cisco iOS memiliki 3 mode utama, yaitu User Exec Mode, Privileged Exec Mode, dan Global Configuration Mode. Ya, saya ulangi sekali lagi, ada User Exec Mode, Privileged Exec Mode, dan Global Configuration Mode. Nah, mode pertama yang kita masuki adalah User Exec Mode. Oke, saya akan coba ketik enter di sini. Nah, ini adalah User Exec Mode. Oke. Mode ini bisa diidentifikasi dari prompt bertanda lebih besar. Nah, ini promptnya. Ya, ada tandanya lebih besar. User Exec Mode adalah mode yang sangat terbatas dan tidak banyak hal yang bisa kita lakukan pada mode ini. Mode kedua yang dapat kita masuki adalah Privileged Exec Mode. Untuk dapat memasuki mode ini, dapat dilakukan dengan mengetikkan command enable pada User Exec Mode. Berikut akan saya demokan. Nah, di User Exec Mode ini, kalau saya mau beralih ke Privileged Exec Mode, saya harus mengetikkan enable. Lalu saya enter. Oke. Nah, Privileged Exec Mode ini bisa diidentifikasi dari prompt bertanda pagar. Ya, kalau Anda lihat sini, promptnya berubah ya, dari tanda lebih besar menjadi tanda pagar. Ya, karena kita sudah berada di Privileged Exec Mode. Untuk kembali ke mode sebelumnya, dapat dilakukan dengan mengetikkan command exit. Saya ketik exit, ya.
Maka saya kembali ke mode sebelumnya, yaitu user exec mode. Bila dibandingkan dengan user exec mode, privilege exec mode ini memungkinkan kita untuk melakukan lebih banyak hal. Hanya saja, pada mode kedua ini pun kita belum bisa melakukan konfigurasi router. Untuk dapat melakukan konfigurasi router, kita mesti memasuki mode ketiga, yaitu Global Configuration Mode. Mode ketiga ini dapat diakses dengan mengetikkan komen configure terminal pada privilege exec mode. Berikut akan saya demokan. Nah, karena saya masih di user exec mode, saya harus masuk ke privilege exec mode dulu dengan menggunakan command enable. Lalu dari privilege exec mode, saya bisa menuju ke global configuration mode dengan cara mengetikkan command configure terminal. Global configuration mode ini bisa diidentifikasi dengan prompt yang diakhiri dengan dalam kurung config lalu ada tanda pagarnya. Oke, ini adalah ciri dari global configuration mode. Pada mode ketiga inilah kita dapat melakukan konfigurasi router Cisco. Nah, untuk berpindah ke mode sebelumnya, kita dapat menggunakan command exit. Ya, berikut akan saya demokan. Jadi exit berarti untuk kembali ke mode sebelumnya. Ya, seperti itu. Konfigurasi pertama yang akan saya demokan di sini adalah konfigurasi untuk mengubah hostname atau nama dari router. Ini dapat dilakukan dengan mengetikkan command hostname lalu diikuti dengan nama router yang kita inginkan. Berikut akan saya demokan. Nah, pertama-tama di sini kita harus beralih dulu ke global configuration mode. Configure terminal. Oke. Nah, komennya untuk mengubah hostname adalah dengan mengetikkan hostname, lalu diikuti dengan nama router yang mau kita terapkan. Dalam hal ini, misalkan saya mau kasih namanya adalah router gedung B. Nah, bisa kita lihat ya perubahannya ya. Nama routernya yang secara default adalah router menjadi router underscore gedung underscore B. Seperti itu. Dalam perangkat Cisco router, kita juga bisa menerapkan beberapa password. Ya, ada banyak password yang bisa kita terapkan. Hanya saja untuk video kali ini, kita akan mempelajari dua jenis konfigurasi password, yaitu password untuk memproteksi user exec mode dan password untuk memproteksi privilege exec mode. Pertama-tama, kita akan melakukan konfigurasi password untuk privilege exec mode terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan command enable password, lalu diikuti dengan password yang kita inginkan. Berikut akan saya demokan. Di sini saya masukkan enable password. Ya. Misalkan dalam kasus ini saya mau passwordnya, saya ada kesalahan penulisan. Enable password ya, dan password saya adalah kunci misalkan. Oke. Enable password kunci. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba keluar dari privilege exec mode untuk memperlihatkan efek dari password yang baru saja saya berikan. Saya keluar dulu ya, berarti sekarang saya ada di privilege exec mode. Saya keluar sekali lagi. Saya berada di user exec mode. Sekarang saya akan masuk ke privilege exec mode dengan menggunakan command enable. Nah, sekarang privilege exec modenya sudah diproteksi password. Oke, dalam hal ini passwordnya adalah kunci. Nah, seperti itu. Selanjutnya, konfigurasi password kedua yang akan kita terapkan adalah untuk memproteksi user exec mode. Di sini tahapannya sedikit lebih panjang bila dibandingkan dengan konfigurasi password sebelumnya. Pertama-tama, kita perlu masuk ke konfigurasi line console terlebih dahulu. Berikut akan saya demokan. Di sini kita masuk ke global configuration mode dulu, menggunakan configure terminal. Oke, berikutnya kita perlu masuk ke line console, lalu beri 0. Ya, line console 0 atau line console 0. Selanjutnya, kita dapat menerapkan password dengan menggunakan command password,
lalu diikuti dengan password yang diinginkan, ya. Password, ya. Misalkan di sini saya mau beri passwordnya adalah Indonesia. Password Indonesia. Oke, enter. Selanjutnya, password ini perlu kita aktifkan dengan menggunakan komen login. Ya, jadi di sini tidak cukup hanya dengan memberikan password, tetapi kita juga perlu mengaktifkan passwordnya dengan menggunakan komen login. Nah, untuk memperlihatkan efek dari password yang baru saja saya terapkan, saya akan coba keluar dari user exit mode terlebih dahulu. Saya keluar dengan menggunakan command exit, saya exit sekali lagi. Di privilege exit, saya exit sekali lagi. Terus saya enter. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, untuk memasuki user exit mode, kita harus memasukkan password kita. Ya, dalam hal ini passwordnya adalah Indonesia. Seperti itu. Dari kedua password yang baru saja kita konfigurasi, sebenarnya password untuk memproteksi privilege access lah yang lebih utama. Hanya saja, kedua password tersebut disimpan dalam sebuah file konfigurasi tanpa menyertakan enkripsi. Artinya, password tersebut disimpan dalam format plain text. Berikut akan saya perlihatkan file konfigurasinya. Oke, saya masuk ke privilege exec mode dulu. Password saya adalah Indonesia. Lalu saya Indonesia. Oh, sorry, passwordnya kunci. Oke. Selanjutnya saya akan coba perlihatkan file konfigurasinya dengan mengetikkan komen show running -config. Oke, show running config. Nah, di sini dapat kita lihat, ya, passwordnya tidak disimpan secara terenkripsi, tetapi passwordnya disimpan dengan menggunakan plain text. Artinya kita bisa melihat dan membaca password tersebut. Oke. Password disimpan tanpa perlindungan enkripsi sama sekali. Nah, Cisco juga menawarkan mekanisme lain untuk memproteksi privilege access mode dengan menggunakan password yang terenkripsi. Ini dilakukan dengan menggunakan command enable secret, lalu diikuti dengan password yang diinginkan. Berikut akan saya demokan. Oke, saya keluar dulu di sini. Saya masuk ke global configuration mode dulu. Configure terminal. Kali ini saya akan menerapkan password lain. Hanya saja password yang mau saya terapkan kali ini akan diproteksi dengan enkripsi. Ya, caranya enable, lalu secret, lalu diikuti dengan password yang mau saya terapkan. Misalkan dalam kasus ini saya mau passwordnya adalah belajar. Oke, passwordnya sedikit berbeda, ya. Kalau yang tanpa enkripsi passwordnya adalah kunci. Kali ini password dengan enkripsi adalah belajar. Nah, di sini ketika kita menerapkan password terenkripsi untuk memproteksi privilege access mode, maka secara otomatis password inilah yang akan berlaku dan menggantikan password yang sebelumnya yang tanpa disertai enkripsi. Untuk melihat efeknya, saya akan keluar dari privilege access mode terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan lihat password kunci sudah tidak lagi berlaku, dan untuk memasuki privilege access mode, saya harus menggunakan password belajar. Oke, saya keluar dulu di sini. Saya keluar lagi. Oke, saya masukkan dulu Indonesia. Oke. Begitu saya di user exec mode, saya mau beralih ke privilege exec mode, saya gunakan command enable. Oke, kalau saya masukkan kata kunci, ya, sudah tidak lagi berlaku. Di sini saya harus menggunakan password yang diinput dengan menggunakan enable secret, yaitu belajar. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan lihatkan file konfigurasinya, ya, supaya kita bisa melihat perbedaannya. Saya gunakan command show running -config. Oke, nah di sini bisa kita lihat, ya. Oke, password yang baru saja kita terapkan yaitu belajar tersimpan dalam format yang sudah
terenkripsi. Jadi kata belajarnya tersebut tidak disimpan dalam bentuk plain text, tetapi sudah terenkripsi. Oke. Konfigurasi lain yang akan kita pelajari dalam video kali ini adalah konfigurasi untuk menampilkan pesan pada halaman login. Pesan semacam ini seringkali dikenal dengan istilah Message of the Day atau biasa disingkat dengan MOTD. Pesan ini dapat dikonfigurasi dengan menggunakan komen banner MOTD, banner spasi MOTD, lalu diikuti dengan pesan yang diinginkan. Pesan yang dituliskan harus diapit dengan karakter dan atau ampersand. Berikut akan saya demokan. Saya quit dulu di sini. Saya masuk configure terminal. Oke. Lalu komennya adalah banner, spasi MOTD. Lalu diikuti dengan pesan yang mau kita sampaikan. Dan pesannya harus diapit dengan tanda dan. Misalkan pesannya adalah sama dengan pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya beri tanda seru 3 kali misalkan. Nah, sama dengan lagi. Oke. Untuk melihat efeknya, kita harus keluar terlebih dahulu dari user exec mode. Oke, saya akan lihat efeknya. Saya exit lagi. Nah, di sini nih. Ya, ini adalah banner MOTD. Pesan dari banner MOTD yang baru saja kita konfigurasi. Pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Seperti itu. Berikutnya, kita akan mempelajari 2 jenis konfigurasi pada Cisco router, yaitu running config dan startup config. Running config akan berisi konfigurasi yang saat ini sedang berjalan. File konfigurasi ini dapat diakses dengan menggunakan komen show running config. Ya, seperti yang sebelumnya saya perlihatkan. Akan saya demokan ulang di sini. Saya masuk dulu dengan password Indonesia. Lalu saya enable. Saya masuk ke privilege exec mode dengan password belajar. Oke, untuk melihat running config, komennya adalah show spasi running dash config. Seperti itu. Oke. Nah, file konfigurasi ini atau file running config ini tersimpan di dalam RAM atau random access memory yang bersifat volatile. Artinya, bila perangkat ini kita matikan, maka semua konfigurasinya akan hilang. Oke, berikut akan saya demokan. Saya akan matikan dulu Cisco router ini dengan menekan tombol power sekali. Cisco routernya mati. Saya tekan tombol power sekali lagi untuk menyalakan kembali Cisco routernya. Oke. Proses booting sedang berjalan. Oke, nanti kita akan lihat efeknya. Kita tunggu dulu. Oke. Sudah selesai. Saya ketikkan no di sini. Ya. Nah, kita bisa lihat ya. Semua konfigurasinya hilang. Nama router saya kembali ke nama router awal. MOTD message-nya sudah tidak ada. Dan kalau saya memasuki privilege exec mode sudah tidak lagi diproteksi dengan password. Oke. Nah, di sini setelah perangkat Cisco router ini dimatikan dan dinyalakan kembali, semua konfigurasi sebelumnya yang sudah kita terapkan akan hilang. Nah, untuk menjadikan konfigurasi Cisco router kita bersifat permanen, kita perlu menyimpan konfigurasi yang ada pada running config ini ke startup config. Nah, ini adalah file konfigurasi kedua dari Cisco router. Nah, berbeda dengan running config, startup config akan menyimpan konfigurasi pada NVRAM atau non-volatile RAM. Dengan demikian, konfigurasi akan tetap tersimpan walaupun perangkat Cisco router kita dimatikan. Untuk menyalin dari running config ke startup config dapat dilakukan dengan menggunakan komen copy. Berikut akan saya demokan. Tapi sebelumnya, saya akan coba sertakan beberapa konfigurasi pada router ini dulu, karena sebelumnya sudah di restart atau di reboot dan konfigurasinya hilang semua. Saya akan beri configure terminal.
Saya akan beri nama router dulu di sini. Oke, dengan menggunakan komen hostname. Saya kasih nama saja routerku. Oke. Lalu saya akan beri banner MOTD. Banner MOTD. Uji coba startup config, misalkan pesannya seperti itu. Oke, lalu saya akan coba proteksi dengan password, enable secret, belajar, line console 0, passwordnya Indonesia. Saya aktifkan passwordnya dengan perintah login. Selesai ya. Saya exit dulu di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan salin ya. Oh, sorry, sebelum saya salin saya perlihatkan dulu file running config-nya ya dengan show running config. Oke, ya, sudah diterapkan nama hostname-nya dan juga password dan lain-lainnya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba copy ya running config ini ke startup config. Caranya dengan menggunakan komen copy running dash config ya, spasi startup dash config. Oke, jadi komen untuk mengcopy running config ke startup config cukup mudah. Copy spasi running dash config spasi startup dash config. Saya enter. File name destination-nya startup config. Ya, tinggal menggunakan default saja, saya cukup enter. Dan sudah selesai. Kalau mau melihat startup config-nya, kita bisa menggunakan komen show startup dash config. Seperti ini. Oke, isinya sama persis dengan running config karena baru saja kita kopikan. Oke, nah untuk melihat efek dari startup config ini, saya akan kembali matikan router saya. Oke, nanti saya nyalakan kembali. Saya masuk ke physical, saya matikan routernya, lalu routernya saya nyalakan kembali. Oke, proses booting sedang berjalan. Kita akan lihat efeknya kali ini. Masih proses booting. Selesai proses bootingnya, saya enter ya, kita bisa lihat ya. Oke, MOTD message-nya masih ada nih ya, uji coba startup config ya. Saya masukkan passwordnya yaitu Indonesia. Oke, nama routernya adalah routerku. Kalau saya masuk ke enable ke privilege exec mode, passwordnya adalah belajar. Oke, nah di sini dapat kita lihat ya, konfigurasi yang sebelumnya diterapkan itu tidak hilang walaupun router sudah dimatikan. Sewaktu proses booting berlangsung, konfigurasi yang tersimpan pada startup config akan secara otomatis disalin ke running config. Ya, artinya startup config dan running config-nya akan sama. Ya, karena yang ada di startup config akan dikopikan ke running config. Ya, jadi kalau saya show running config, oke, isinya akan sama persis dengan sewaktu saya melakukan show startup config. Seperti itu. Jadi sewaktu proses booting berjalan, di belakangnya juga terjadi proses pengkopian konfigurasi yang disimpan di startup config ke running config ya, agar dijalankan. Demikian video kedua untuk playlist ini. Di sini kami memberikan pengenalan dan panduan terkait konfigurasi dasar pada Cisco router. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video pembelajaran jaringan komputer dasar berikutnya di channel ini. Beberapa catatan penting terkait penjelasan dalam video ini juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.